Assalamualaikum, hai semua, berjumpa lagi di channel YouTube Nali Punya Vlog. Di video kali ini saya akan membuat resep empek-empek dos atau empek-empek tanpa ikan sesuai dengan requestan kalian. Ini cocok banget, bisa jadi bisnis cuan karena bikinnya simple dan mudah. Pokoknya resep anti gagal dan recommended banget. Nah, buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara saya membuatnya, yuk simak terus videonya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Nali Punya Vlog, dan tekan loncengnya juga ya, agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Nah, langsung aja kita ke bahan-bahannya. Di sini ada 20 gram rebon atau udang kecil-kecil gini ya teman-teman. Ini saya tidak menggunakan ikan, saya pakai rebon supaya nanti lebih gurih dan ada ikan-ikannya gitu teman-teman, supaya lebih enak. Ini sebanyak 20 gram kita cuci. Kalau udah dicuci baru kita ulek dengan halus ya teman-teman. Ini nggak usah khawatir kalau keras, soalnya ini sangat kecil-kecil dan mudah banget untuk diulek halus. Dan langsung aja kita cuci dan kita ulek halus dulu ya. Nah, rebonnya udah diulek halus, langsung aja kita ke airnya ya. Di sini untuk airnya saya pakai 450 ml. Ini saya curahkan 50 ml dulu ya teman-teman. Ini dalam keadaan kompor mati. Lalu tambahkan juga 2 siung bawang putih yang udah diulek halus. Dan rebon tadi ya yang udah kita cuci lalu kita ulek halus juga. Kita masukkan ke dalam air. Ini kompornya mati ya teman-teman, nggak nyala sama sekali. Lalu kita tambahkan dengan penyedap rasa. Di sini saya menggunakan rasa sapi. Kalian bisa menggunakan rasa ayam atau kaldu jamur sesuai selera ya. Ini saya pakai 1 bungkus. Lalu tambahkan dengan setengah sendok makan gula pasir. Tambahkan lagi dengan setengah sendok makan garam, sedikit mecin supaya lebih gurih ya teman-teman. Kita aduk lagi hingga tercampur rata. Lalu di sini saya punya tepung terigu sebanyak 125 gram atau setara dengan 12 sendok makan setengah. Tidak terlalu peres atau terlalu munjung ya teman-teman, tapi cembung sedang. Nah, kita aduk hingga tercampur merata, tidak ada adonan yang bergerindil. Nah, kalau adonannya udah halus, tidak ada yang bergerindil seperti ini kuncinya ya teman-teman. Kita menggunakan minyak goreng setengah sendok sayur kecil. Minyak goreng ini supaya nanti teksturnya itu moist, lembut, dan pokoknya enak banget kalau kalian menggunakan minyak goreng ya teman-teman. Ini kuncinya pedagang supaya adonannya tetap empuk dan pokoknya enak banget. Walaupun tanpa ikan rasanya tuh tetap kayak pakai ikan dan pakai telur banyak. Nanti kita menggunakan telurnya hanya sedikit aja ya teman-teman, sisanya kita buat isian. Nah, kalau udah kita nyalakan api kompor, gunakan api sedang. Kita aduk-aduk terus sampai adonannya itu mengental ya teman-teman. Nah, ini sisa airnya tadi kita masukin aja semua. Total airnya adalah 450 ml ya teman-teman. Nah, ini udah mulai mengental, terus diaduk supaya nanti bawahnya tidak gosong. Nah, kalau udah mengental seperti ini udah matang juga, udah meletup-meletup ya teman-teman. Kita bisa matikan api kompornya. Nah, kita matikan api kompornya, kita ratain dulu seperti ini. Kita beri ruang di tengah-tengahnya supaya panasnya itu berkurang, nantinya cepet adem ya. Nah, sambil menunggu adonannya itu dingin, kita bikin kuah cuko atau kuah pempeknya ya teman-teman. Di sini saya punya 2 siung setengah bawang putih dan secukupnya cabai rawit sesuai selera pedasnya ya teman-teman. Kita ulek hingga halus. Nah, kalau udah halus seperti ini, langsung aja kita masukkan ke dalam air. Di sini saya punya 400 ml air. Kita aduk hingga tercampur rata. Nah, kalau teman-teman mau buat ide jualan bisa gunakan lebih banyak air ya. Dan ada 100 gram gula jawa.
Lalu saya punya 1 sendok makan asam jawa dan 1 centong sayur gula pasir, aduk hingga larut. Tambahkan juga setengah sendok makan garam. Pokoknya untuk rasa disesuaikan selera aja ya. Lalu kita tambahkan cuko atau cuka ya. Ini sebanyak setengah centong sayur. Pokoknya nanti kalau udah mendidih kita cicipin ya asamnya dan asinnya ya, dan juga manisnya. Itu harus balance dan pas. Nah, kalau udah mendidih seperti ini rasanya juga udah pas, udah enak. Ya teman-teman, bisa dimatikan api kompornya. Lanjut kita bikin empek-empeknya. Nah, di ini udah dingin ya teman-teman, udah dingin seperti ini. Ini udah benar-benar dingin. Di sini saya punya 1 butir telur. Ini tidak semua ya teman-teman. Kita pakai separuhnya aja supaya lebih ngirit, karena tadi kita udah menggunakan minyak goreng. Kalau teman-teman sebenarnya nggak pakai telur juga nggak apa-apa, karena kalau pakai telur juga rasanya pasti juga lebih enak, lebih gurih dan juga lebih empuk pokoknya ya. Kalau gunakan telur pokoknya lebih enak lah gitu ya. Kita gunakan separuhnya aja, tidak semua ya. Ini sisanya kita sisihkan untuk buat isiannya nanti. Lalu kita aduk hingga benar-benar tercampur merata. Di sini saya akan membuat empek-empek kapal selam ya teman-teman. Tidak mau bikin empek-empek lenjar karena ini cuma sedikit. Nah, kalau udah tercampur rata seperti ini saya juga udah cuci tangan dengan bersih ya teman-teman. Jadinya saya akan lanjut menggunakan tangan. Kalau teman-teman bisa menggunakan sarung tangan ya. Pokoknya bisa disesuaikan selera aja. Saya lebih suka menggunakan tangan soalnya lebih berasa apa yang kita rasakan gitu ya. Di sini ada tepung kanji atau tepung tapioka ya sebanyak 350 gram. Ini kita uleninnya itu enggak yang diulenin gitu ya, kita campur-campur aja seperti ini. Nah, asal tercampur aja ya teman-teman. Kalau bahasa Jawanya itu rambiang-rambiang ini ya, di rambiang-rambiang. Gak usah diulenin, cukup di kerambiang-kerambiang aja seperti ini ya teman-teman. Sambil dituang tepung kanjinya ya teman-teman. Nah, seperti ini kita tuang aja semua. Nah, kalau berasa kayak kelembekan banget nih ya teman-teman, bisa tambahkan tepung kanji sedikit aja, jangan terlalu banyak-banyak ya. Nanti adonannya jadi keras, nggak yang empuk. Cukup di kerambiang-kerambiang aja seperti ini. Ini saya akan tambahkan sedikit aja ya, sekitar 2 sendok makan. Nah, baru kita kerambiang-kerambiang lagi ya teman-teman. Kalau bahasanya itu campur-campur gitu ya, bahasa Indonesianya dicampur-campur seperti ini. Nah, kalau kita mau ngebentuk, kita bisa menggunakan tepung kanji supaya di tangan kita itu tidak lengket. Nah, ini udah cukup ya teman-teman. Kita sisihkan. Nah, kita sisihkan seperti ini. Lalu di sini saya punya 1 butir telur dan sisa tadi yang setengah saya campurkan dan saya tambahkan dengan sedikit warna kuning telur supaya nanti hasilnya cantik dalamnya ya, kayak pakai kayak telur bebek ya, jadinya orange, pokoknya cantik ya. Lalu di sini ada tepung kanji atau tepung tapioka. Ini untuk dibaluri ke tangan kita supaya nanti saat ngebentuk itu lebih mudah ya teman-teman, nggak yang lengket banget. Nah, kita bulat-bulatin aja seperti ini. Ini saya akan buat kapal selam. Nah, teman-teman kalau mau bikin empek-empek lenjar juga boleh. Cukup digiling-giling aja ya, dipulung-pulung aja kayak memanjang aja gitu, simpel banget. Di sini saya menggunakan empek-empek kapal selam ya untuk isian telur. Nah, kalau dia udah dilubangin di tengahnya, langsung aja kita tuang telurnya ya, jangan terlalu penuh, kita taruh setengahnya aja ya teman-teman. Lalu kita jepit-jepit seperti ini, kita pipih-pipihkan seperti ini. Nah, jadi deh. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman, jangan terlalu penuh ya supaya nanti tidak melebar. Nah, jangan lupa untuk siapkan air panasnya terlebih dahulu. Di sini sudah saya siapkan air panas ya, dan juga sedikit minyak supaya tidak menempel satu sama lain. Nah, kita akan tunggu hingga mendidih. Nah, kalau udah mendidih kita masukin empek-empeknya tadi yang udah kita bikin.
Oh ya teman-teman, bikin empek-empek ini sangat recommended banget karena satu resep ini kan jadi banyak ya. Dan untuk telurnya itu cuma saya pakai 1,5 aja teman-teman. Hasilnya itu jadi semua ya. Ini jadi itu satu adonannya saya bikin empek-empek lenjar. Nah, kita gunakan api sedang ya teman-teman. Kita tunggu sampai mengapung seperti ini. Nah, kalau udah mengapung semua kita akan tunggu hingga mendidih atau hingga mateng ya. Nah, kalau udah mendidih seperti ini udah mengembang 2 kali lipat ya. Ini juga udah mengapung semua, udah mateng, kita sisihkan. Jangan lupa untuk bantu like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa jika video ini bermanfaat, jangan lupa komen. Terima kasih. Nah, kalau udah kita tunggu hingga benar-benar dingin. Nah, kalau udah dingin seperti ini langsung aja kita lanjut goreng. Dan kita akan goreng hingga matang atau warnanya itu kuning kecoklatan ya teman-teman. Nah, ini dia setelah matang tadi ya teman-teman. Hasilnya tuh garing banget di luar dan pastinya ini lembut di dalam. Langsung aja kita akan potong. Nah, teman-teman bisa dilihat ini sangat gampang banget diiris karena hasilnya tuh lembut. Tuh lembut banget ya. Nah, kalau teman-teman mau dijual bisa dititipin di warung-warung, tukang sayur atau online. Itu pastinya laris banget ya teman-teman zaman sekarang, apalagi online ya. Kalian bisa dibungkus menggunakan Mika. Biasanya itu satu bungkusnya itu harganya 5.000 ya teman-teman. Dapat satu empek kapal selam dan lenjarnya itu 2 seperti ini. Ini harganya 5.000, itu udah murah banget. Nah, ini dia hasilnya semua. Dan ini enggak semua saya goreng ya teman-teman, karena bisa dimasukkan ke dalam freezer juga buat makan nanti-nanti. Dan ini tuh hasilnya super lembut, kenyal, pokoknya enak banget, gurih, dan juga pokoknya nikmat banget lah teman-teman. Bisa dipraktekin di rumah karena ini resep anti gagal. Bisa buat cemilan atau buat ide jualan, ini recommended banget ya teman-teman. Dan gak usah berlama-lama, langsung aja kita akan cobain ya menggunakan kuahnya. Nah, untuk menyajikannya kita bisa tambahkan irisan timun seperti ini supaya lebih mantap dan segar. Lalu kita guyur dengan kuah empek-empeknya atau kuah cukonya. Nah, ini dia hasilnya udah jadi ya teman-teman. Dan gak usah berlama-lama, langsung aja kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak, mantap, recommended. Rasanya tuh ikan banget walaupun hanya menggunakan rebon teman-teman. Ini layak jual banget. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu videonya ya. Semoga kalian suka dengan video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa juga subscribe buat teman-teman yang belum subscribe, dan share video ini ke teman-teman sosial media yang kalian punya. Terima kasih.